Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ferry Chandra. Perkenalkan, alamatnya di Pasir Banjit. Baik, kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bab 1 ini adalah semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S. W sama dengan usaha, satuannya Joule. Kemudian F sama dengan gaya, satuannya Newton. Kemudian delta S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama, massa dan ukurannya, dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Diketahui gaya Lani sama dengan 100 Newton. Delta S Lani sama dengan 10 meter. Gaya atau F Siti sama dengan 400 Newton. Delta S Siti sama dengan 40 meter. Ditanya, W Lani dan W Siti. Jawab, W sama dengan F dikali delta S. W Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter. Maka dapatlah 1000 Joule. W Siti sama dengan 400 Newton dikali 40 meter. Sama dengan 16.000 Joule. Jadi, W Lani atau usaha Lani adalah 1000 Joule. W Siti atau usaha dari Siti adalah 16.000 Joule. Kemudian bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha W dengan selang waktunya T, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. Dengan P sama dengan daya, satuannya watt. W sama dengan usaha, satuannya joule. T waktu, satuannya sekon. Contoh soal. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Diketahui, W Lani sama dengan 1000 joule, T Lani sama dengan 10 sekon, W Siti sama dengan 16.000 joule, T Siti sama dengan 40 sekon. Ditanya, P Lani dan P Siti. Dijawab, P sama dengan W dibagi T. P Lani sama dengan 1000 Joule dibagi 10 sekon sama dengan 100 watt. P Siti sama dengan 16.000 Joule dibagi 40 sekon sama dengan 400 watt. Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Kemudian, jenis-jenis katrol. Itu yang pertama adalah katrol. Ini yang sering kita pakai untuk menimba air. Kemudian dua, roda berporos. Ini biasanya ada di motor dan mobil. Kemudian tiga, bidang miring. Ini biasanya untuk menurunkan benda-benda dari mobil ke bawah dengan menggunakan papan. Itu menggunakan prinsip bidang miring. Empat, pengungkit. Ini yang biasa kita lakukan untuk mengungkit batu dengan linggis atau kayu pada beban di bawah.
Dan rumus pada tuas atau pengukit jenis pertama, kedua, dan ketiga adalah sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Atau W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Keterangan, W sama dengan berat benda, satuannya Newton. LB sama dengan lengan beban, satuannya meter. F sama dengan gaya kuasa, satuannya Newton. LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter. M sama dengan massa benda, satuan kilogram. G percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Contoh soal, tuas yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mengangkat batu seberat 1.200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu, hitunglah besar gaya yang harus dikeluarkan. Baik, pertama itu tuas itu panjang keseluruhan adalah 1,5 meter, maka disimbolkan dengan L atau panjang keseluruhan sama dengan 1,5 meter. Sedangkan W atau berat beban sama dengan 1.200 Newton. LB atau lengan beban sama dengan 0,5 meter. Ini dari jarak batu sampai ke titik tumpu. LK ini selisih dari jarak keseluruhan dikurang dengan LB atau lengan beban. Maka 1,5 dikurang 0,5 didapatlah 1 meter. Maka untuk LK adalah 1 meter. Ditanyakan F atau gaya kuasa. Penyelesaian. F sama dengan LB dibagi LK dikali W. 0,5 dibagi 1 dikali 1.200, maka 600 Newton. Jadi, gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat batu tersebut adalah 600 Newton. Pengungkit, itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, yaitu pengungkit jenis 1, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Kemudian, pengungkit jenis ketiga. Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Pengungkit jenis 2. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari bab 1. Kemudian untuk lembar soal atau penilaian pas, bisa kalian kerjakan seperti di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.